Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati beserta rekan-rekan media. Saya akan melanjutkan kembali rilis berita semi statistik yang sudah disampaikan secara nasional. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rilis berita resmi statistik untuk Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, saya akan seperti biasanya, saya akan menyampaikan tentang perkembangan harga konsumen yang kita sebut dengan inflasi, kemudian selanjutnya adalah perkembangan nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, adapun inflasi yang terjadi untuk Kepulauan Riau ternyata di Agustus ternyata mengalami deflasi 0,50 dan ini adalah akibat deflasi yang terjadi juga di Kota Batam sebesar 0,50, kemudian juga Tanjung Pinang deflasi 0,54. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender di bulan Agustus ini untuk Batam adalah sebesar 3,89 dan Tanjung Pinang menjadi 3,66 sehingga Kepulauan Riau menjadi 3,86. Nah, kondisi ini menurun akibat deflasi yang terjadi pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli. Dan demikian juga kalau kita lihat inflasi Agustus year on year di Kota Batam sudah mencapai 6,09 dan Tanjung Pinang 5,36 sehingga Kepulauan Riau inflasi year on year menjadi sebesar 6. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Kepulauan Riau, pemicu deflasi yang terjadi adalah diakibatkan penurunan. Ada 10 komoditas yang mempunyai andil penyebab deflasi terbesar, yaitu dari komoditi cabai merah. Cabai merah sudah mulai menurun harganya dan di bulan Agustus ini secara rata-rata turun 16,66%. Demikian juga dengan minyak goreng turun 12,94%, cabai rawit juga sudah turun 21,87%. Termasuk juga angkutan udara yang beberapa bulan kemarin terjadi kenaikan, namun pada bulan ini sudah turun sekitar 3,73%. Sementara juga demikian dengan komoditi beras ada turun 0,94%. Bawang merah juga yang biasanya menjadi komoditi yang memicu adanya inflasi di bulan-bulan yang lalu, bulan ini turun 6,94%. Tomat turun 9,90%. Demikian juga dengan ketimun menurun 14,96%, sabun deterjen menurun 2,01% dan baju anak turun 2,77%. Ini adalah 10 komoditi yang memberikan andil dalam angka deflasi yang terjadi di Kepulauan Riau. Baik, kalau secara umum makanan, minuman dan tembakau deflasi sebesar 2,04%, di mana andil dari kelompok ini terhadap inflasi sebesar minus 0,61%. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender, makanan, minuman, dan tembakau memberikan 5,99% dan inflasi year on year 10,50%. Ini adalah kelompok yang tertinggi dalam memberikan baik inflasi maupun deflasi. Kemudian yang kedua adalah pakaian dan alas kaki. Ini juga mengalami deflasi 0,40% dengan andil minus 0,02. Dan kalau kita lihat tingkat inflasi tahun kalendernya sebesar 1,13% dan inflasi year on year 1,58%. Demikian juga dengan kondisi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi yang terjadi di bulan ini, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,28. Kemudian andilnya adalah 0,05 dan tingkat inflasi tahun kalender sudah mencapai 1,30 dan inflasi year on year adalah sebesar 1,44.
Kemudian selanjutnya adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Juga mengalami inflasi sebesar 0,16 dengan andil 0,01. Dan kalau kita lihat inflasi tahun kalendernya sudah mencapai 4,4% dan inflasi year on year, yaitu dibandingkan dengan tahun kemarin, sudah 5,07%. Kemudian kelompok kesehatan. Kesehatan ada sedikit inflasi sebesar 0,05 dengan andilnya secara tidak terlalu signifikan, dan inflasi tahun kalender 0,12 dan inflasi year on year adalah sebesar 0,63. Kemudian kelompok transportasi yang seringkali memberikan gejolak terhadap kondisi inflasi, di bulan ini mengalami deflasi 0,40% dan memberikan andil minus 0,05%, dan tingkat inflasi tahun kalender sudah mencapai 7,49% dan inflasi year on year 11,81%. Kemudian kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan di bulan ini sedikit mengalami inflasi sebesar 0,12 dengan andil 0,01. Dan kalau kita lihat inflasi tahun kalender, yaitu dari Januari sampai bulan Agustus, ternyata mengalami deflasi 0,43%. Dan apabila dibandingkan kondisi Agustus 2022 dibandingkan dengan Agustus 2021, mengalami deflasi 0,51%. Rekreasi, olahraga, dan budaya bulan ini mengalami inflasi 0,23% dan tidak memberikan andil secara signifikan, dan tingkat inflasi tahun kalender adalah 2,16% dan inflasi year on year 2,20%. Pendidikan memberikan inflasi sebesar 1,29 dengan andil inflasi 0,07 dan inflasi tahun kalender 1,29 dan inflasi year on year sebesar 2,74%. Selanjutnya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, sedikit mengalami inflasi yaitu 0,17% dengan memberikan andil 0,01, di mana tingkat inflasi tahun kalender 3,60% dan inflasi year on year-nya sebesar 5,30%. Dan terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, juga mengalami sedikit inflasi 0,47% dengan andil 0,03%, dan inflasi tahun kalender ini sudah mencapai 4,53% dan inflasi year on year 5,35%. Sehingga secara keseluruhan inflasi yang terjadi di bulan Agustus menjadi deflasi sebesar 0,50%. Baik, salah satu kota inflasi yang ada di Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Kondisi Tanjung Pinang juga mengalami deflasi sebesar 0,54% dan itu dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 2,30% dengan andil sebesar 0,68%. Kemudian kelompok yang juga mengalami deflasi adalah kelompok transportasi dengan deflasi 0,48% dengan andil minus 0,06%. Selanjutnya adalah di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi 0,03%. Dan selainnya adalah kelompok lainnya adalah mengalami inflasi seperti pakaian dan alas kaki dengan 0,27%, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasi 0,48%, pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi 0,06%. Dan kemudian untuk rekreasi, olahraga, dan budaya ada sedikit 0,73%, pendidikan inflasi 0,75%, dan penyediaan makanan dan minuman restoran ada inflasi 0,55%. Nah, kemudian kalau kita teliti di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang adalah berasal dari komoditas cabai merah yang menurun 20,76%. Demikian juga dengan minyak goreng menurun 14,08%, cabai rawit menurun 22,54%, angkutan udara sudah menurun 4,11%,
Kemudian juga ada telur ayam ras yang harganya menurun 3,07%. Kemudian juga ada udang basah menurun 8,58%, bawang merah menurun 6,09%, cabai hijau ada menurun 18,06%, tomat menurun 10,83%, dan sayuran kacang panjang menurun 10,35%. Demikian inflasi yang terjadi untuk Provinsi Kepulauan Riau, dan selanjutnya saya akan menyampaikan nilai tukar petani atau NTP di bulan Agustus 2022 ini. Secara keseluruhan, nilai tukar petani di Kepri ada menurun 1,34% dibandingkan dengan bulan Juli, sehingga NTP Kepri itu menjadi 108,49. Dan kondisi ini adalah akibat nilai tukar petani yang turun di kelompok tanaman pangan, yaitu 0,61% menjadi 97,39. Kemudian hortikultura juga mengalami penurunan 3,50%, sehingga NTP-nya menjadi 113,97. Kemudian kelompok tanaman perkebunan rakyat turun 1,21%, sehingga nilai tukar petaninya menjadi 106,04. Peternakan juga mengalami penurunan 2,03% dengan nilai NTP 99,69%. Demikian juga dengan pembudidaya ikan yang ada menurun 2,27%, sehingga NTP-nya menjadi 92,77. Dan ada dua kelompok yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok perikanan yang meningkat 0,40%, sehingga nilai tukar petaninya menjadi 111,34. Demikian juga dengan kelompok nelayan yang meningkat 0,53%, sehingga NTP-nya menjadi 112,35. Memang kalau kita lihat kondisi ini tentu saja dipengaruhi oleh penurunan harga yang tadi tercermin deflasi yang terjadi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah kita bisa melihat kondisi kita bandingkan 3 tahun terakhir. Kondisi NTP di tahun 2022 memang sudah lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat bahwa kondisi tahun 2021 secara grafiknya hampir sama, ya. Ada keseragaman penurunan yang terjadi dari bulan Juli ke bulan Agustus di tahun 2021, demikian juga yang terjadi di tahun 2022, yaitu dari 109,96 menjadi 108,49. Dan kalau kita lihat mantumannya adalah ada penurunan 1,34%, namun kalau kita lihat year on year ada peningkatan 4,05%. Kemudian kita juga bisa menyampaikan angka nilai tukar usaha petani, di mana perbandingan indeks yang diterima oleh petani dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan oleh petani tetapi khusus terhadap kegiatan usaha pertanian. Maka kondisi ini pun mengalami penurunan, yaitu dari bulan Juli 2022 sebesar 109,72 menurun menjadi 108,04 di bulan Agustus tahun 2022, dan ada penurunan 1,53%. Dan kelompok yang memberikan penurunan berasal dari kelompok tanaman pangan yang turun 0,64%, sehingga nilai tukar petani NTUP-nya menjadi 94,71. Hortikultura juga mengalami penurunan 3,80%, dan sehingga NTP-nya menjadi 111,24. Tanaman perkebunan rakyat turun 1,43% dan menjadi NTUP-nya menjadi 105,17. Demikian juga di kelompok peternakan yang menurun 2,13% menjadi NTUP-nya 100,71. Dan pembudidaya ikan menurun 2,35%,
sehingga nilai NTUP-nya menjadi 94,07. Sama dengan kondisi NTP, maka di NTUP ini juga kelompok perikanan mengalami kenaikan 0,25%, sehingga NTUP-nya menjadi 113,08. Kemudian kelompok nelayan meningkat 0,37% dan NTUP-nya menjadi 114,12. Dan selanjutnya kita menyampaikan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT di Provinsi Kepulauan Riau. Jikalau di bulan Agustus indeks konsumsi rumah tangga IKRT adalah sebesar minus 0,05 dan kondisinya sama ya, mengalami deflasi seperti inflasi yang terjadi di daerah perkotaan, dan untuk daerah pedesaan juga mengalami penurunan atau deflasi 0,05%. Kemudian kalau kita lihat tahun kalender, yaitu dari Januari 2022 sampai Agustus 2022 ada inflasi sebesar 2,84%. Kemudian kalau kita lihat year on year, Agustus 2022 dibandingkan dengan Agustus 2021 adalah sebesar 4,03%. Jadi ini adalah inflasi yang terjadi di tingkat pedesaan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi pariwisata dan kondisinya masih di bulan Juli 2022. Tentu kondisi pariwisata itu tidak terlepas dari kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Jikalau kita lihat kunjungan Wisman di Provinsi Kepulauan Riau dari Juni 2002 di kondisi tahun 2022 di bulan Juni sebesar 57.469 dan di bulan Juli sudah meningkat 80.215. Dan apabila kondisi dari Januari sampai bulan Juli di tahun 2021 yang kita catat ada 1.807 kunjungan Wisman. Namun di tahun 2022 dengan jumlah Wisman dari Januari sampai bulan Juli meningkat drastis menjadi 175.388 orang. Jadi kondisi ini memang sudah terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan. Dan peningkatan yang dari bulan Juli ke bulan Juli itu ada meningkat hampir 40% dan persisnya 39,58%. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 di bulan yang sama, maka ada peningkatan luar biasa ya, peningkatan yang luar biasa, yaitu dari kunjungan di tahun 2021 bulan Juli sebesar 161 orang, kemudian di bulan Juli di tahun 2022 sudah mencatat 80.215 orang. Kemudian kondisi yang situasi atau rekapitulasi dari Januari sampai bulan Juli itu antara 2022 ke 2021 meningkat hampir 9.606%. Baik, kemudian kita lihat 4 pintu masuk yang menjadi pintu masuk kunjungan Wisman dari luar Kepulauan Riau masuk ke Kepulauan Riau. Jikalau kita lihat man-to-man, untuk Batam ada peningkatan 44,03%. Namun untuk Tanjung Pinang ada penurunan 28,96%. Kemudian Bintan meningkat 35,81% dan Karimun meningkat 63,64%. Kondisi ini kita lihat di grafik yang di layar, kondisinya berbeda ya, Tanjung Pinang dibandingkan dengan 4 pintu utama. Nah, kalau kita lihat year on year juga peningkatannya sangat luar biasa yang terjadi di Batam, ya, yaitu dari tadinya 161 menjadi 57.139.
Dan demikian juga dengan 3 kota lainnya, bahkan di bulan Juli tahun 2021 untuk ketiga kota ini tidak ada kunjungan sama sekali. Namun di bulan Juli 2022 untuk Tanjung Pinang sudah ada kunjungan 1.965 orang. Kemudian di Bintan sudah 16.988 orang, dan di Karimun ada kunjungan sebesar 4.122 orang. Adapun negara utama asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau, terbesarnya itu adalah berasal dari Singapura, di mana di bulan Juli 2022 ada kunjungan sebesar 41.648. Dan kalau kita bandingkan di bulan Juni 2022, peningkatannya cukup drastis, yaitu dari 31.160. Demikian juga kunjungan dari Malaysia meningkat dari 6.926 menjadi 11.153. India meningkat dari 3.774 orang di bulan Juni 2022 meningkat menjadi 5.474 orang di bulan Juli 2022. Demikian juga terjadi dari negara Tiongkok, Filipina, Australia, dan dari Inggris. Nah, kondisi ini Singapura menjadi negara terbesar yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau, hampir lebih dari separuh, yaitu 51,92%. Dan kedua berasal dari Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Australia, Inggris, dan lainnya selain daripada negara-negara ini ada 20,23%. Kemudian kalau kita lihat jumlah kunjungan secara akumulasi dari Januari sampai bulan Juli di 2021 dan 2022, Singapura itu dari 216 orang menjadi 90.329 orang. Demikian juga dengan Malaysia, dari 96 orang dari Januari Juli 2021 menjadi 22.884 orang di Januari Juli 2022. Demikian juga yang berasal dari India, kemudian Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, dan dari lainnya, yaitu dari 1.410 meningkat menjadi 36.225 orang. Dan tentu saja kunjungan wisman dari Singapura juga menjadi yang terbesar yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu lebih dari separuh, 51,50%, dan diikuti oleh dari negara Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya sebesar 20,65%. Selanjutnya indikator yang bisa kita lihat dengan kondisi perkembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK, khusus hotel berbintang dalam persentase. Kemudian kita lihat 3 tahun terakhir. Kalau kondisi di 2022 memang dari bulan Juni ke bulan Juli ada penurunan. TPK di bulan Juni adalah sebesar 45,21 dan di bulan Juli menjadi sebesar 41,35% dari seluruh kamar hotel berbintang. Dan kondisi ini memang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi di tahun 2021. Ya, dan kondisi 2020 memang polanya sedikit berbeda, di mana kondisi ini adalah kondisi pada saat pandemi. Dan kondisi penurunan yang terjadi di bulan Juni, di bulan Juli adalah ini siklus seperti biasanya, di mana kita tahu bahwa di bulan Juni adalah terjadi perayaan hari Lebaran, dan tentu saja ini sangat mempengaruhi tingkat penghunian kamar. Dan di bulan Juli memang karena sudah usai, walaupun masih ada liburan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juni. Baik, selanjutnya adalah transportasi udara dan laut. Penumpang angkutan udara dari bulan Juni 2022 ke bulan Juli 2022.
Di bulan Juni 2022 ada kunjungan 371.133 orang penumpang, total penumpang, dan meningkat 1,78% menjadi 377.736 orang di bulan Juli 2022. Nah, angka ini adalah berasal dari penumpang pesawat yang datang domestik, yaitu dari 195.150 orang, meningkat 3,76% menjadi 202.492 orang pada bulan Juli. Demikian juga dengan penumpang pesawat yang berangkat. Untuk yang berangkat terjadi penurunan 0,42%, yaitu dari 175.983 orang pada bulan Juni 2022 menjadi 175.244 orang di bulan Juli 2022. Demikian juga yang terjadi untuk total penumpang internasional, di mana ada penurunan dari 6.294 orang turun menjadi 4.914 orang, yaitu turun 21,93%. Dan kondisi ini akibat penurunan penumpang pesawat yang berangkat, di mana yang berangkat di bulan Juni 2022 adalah 5.856 orang dan menurun menjadi 1.281 di bulan Juli 2022. Jadi ada penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 78,13%. Walaupun memang ada peningkatan penumpang pesawat yang datang, yaitu penumpang pesawat internasional, yaitu di mana di bulan Juni 438 dan yang kemudian meningkat menjadi 3.633 di bulan Juli 2022. Dan selanjutnya adalah penumpang angkutan laut. Penumpang angkutan laut yang datang, ya, domestik, penumpang kapal yang datang di bulan Juni 335.883 orang, meningkat 17,44% menjadi 394.464 orang. Kemudian penumpang kapal yang berangkat di bulan Juni ada sebesar 328.711 orang, meningkat 15,71% menjadi 380.346 orang. Sehingga total penumpang kapal domestik di bulan Juni menjadi 664.594 orang dan meningkat 16,58% ke bulan Juli 2022, yaitu sebesar 774.810 orang. Demikian juga yang terjadi untuk penumpang kapal internasional, total penumpang kapal internasional. Untuk penumpang kapal yang datang, yang internasional di bulan Juni sebesar 113.074 orang, meningkat 40,57% menjadi 158.945 orang. Penumpang kapal yang berangkat juga, yaitu dari 142.098 orang meningkat menjadi 180.617 orang. Ada peningkatan 27,11%. Sehingga secara total penumpang internasional di bulan Juni tercatat sebesar 255.172 orang. Dan di bulan Juli meningkat menjadi 339.562 orang. Jadi ada peningkatan 33,07% penumpang kapal internasional. Bapak Ibu sekalian, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, berita resmi statistik dari BPS Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini menjadi informasi yang mencerahkan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan kami tetap mengucapkan salam sehat untuk kita semua, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.